As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kita semua rahmatnya, hidayahnya dan ilmunya kepada kita semua. Alhamdulillah berjumpa kembali di dalam rubrik Sirah Nabawiyah, pembahasan seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali pembahasan seputar upaya orang-orang kafir Quraisy, musuh-musuh Islam yang berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa orang-orang Quraisy mereka melakukan berbagai macam cara demi membendung gelombang orang-orang yang masuk Islam. Mereka mencoba untuk menghentikan laju dakwah baik dengan upaya persuasif, upaya ajakan, upaya tekanan maupun upaya-upaya yang lainnya. Yang kemarin kita sudah membahas bahkan mereka kemudian rela untuk menanggung biaya mereka, pribadi-pribadi mereka rela untuk melakukan sesuatu, yaitu mereka membiayai program untuk menyaingi dakwah Nabi Muhammad SAW, menyaingi Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan cara mereka mempelajari syair-syair kerajaan Persia, kisah-kisah raja, kisah-kisah bangsawan mereka, untuk dijadikan sebagai bahan cerita, sebagai bahan untuk menyaingi majelis Nabi Muhammad SAW. Tetapi gelombang itu, gelombang dakwah Nabi Muhammad SAW tidak bisa mereka hentikan. Maka setelah usaha-usaha itu, mulailah mereka merasa frustasi, merasa tidak ada jalan lain kecuali mereka harus memberikan tekanan fisik kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka mereka mulai main fisik. Mereka mulai menganiaya Nabi dengan para sahabatnya dengan berbagai macam tekanan. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali dianiaya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah orang yang pertama kali menghadapi berbagai macam tekanan fisik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, Nabi Muhammad SAW kita tahu bahwa beliau tinggal di perkampungan Bani Hashim atau dikenal juga dengan nama Bani Abdi Manaf, di mana mereka yaitu Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf tidak semuanya masuk Islam. Bahkan mungkin yang masuk Islam adalah minoritas, lebih sedikit dibandingkan yang tidak masuk Islam. Nah, sebagian di antara mereka adalah tetangga-tetangga Nabi Muhammad SAW. Tetapi walaupun mereka adalah tetangga Nabi, bahkan satu keluarga dengan beliau, itu tidak menghalangi mereka untuk memberikan tekanan, gangguan fisik kepada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memiliki beberapa tetangga. Ya, di antara mereka adalah Abu Lahab, kemudian Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah, kemudian Uqbah bin Abi Mu'id, Adi bin Hamra As-Saqafi, dan Ibnul Asda Al-Hudhali. Mereka ini adalah tetangga-tetangga Nabi Muhammad SAW. Tetapi walaupun mereka adalah tetangga yang seharusnya mereka bergaul dengan baik, tidak saling mengganggu, saling menjaga, ya, tetapi ternyata itu tidak dilakukan oleh mereka karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh Nabi itu membahayakan akidah mereka. Maka mulailah mereka ini mengganggu rumah Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa ada di antara mereka itu sampai kemudian melemparkan jeroan kambing ke rumah Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin sebagian kita jeroan kambing itu adalah sesuatu yang biasa saja. Tapi bagi bangsa Arab ataupun masyarakat Arab, ya, jeroan kambing ini apalagi yang sudah disimpan, ya, ataupun yang sudah
dibiarkan begitu saja, itu adalah suatu sampah ya, dan itu adalah suatu yang menjijikkan ya. Nah, itu dibuang demikian saja di rumah Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan ada di antara mereka masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW tanpa permisi, tanpa izin Rasulullah SAW, dan meletakkan jeruan kambing tersebut di dapur Rasulullah SAW. Sehingga ketika istri Nabi atau beliau sendiri pergi ke dapur, maka beliau mendapatkan jeruan kambing tersebut ada di mana-mana, berarakan seperti itu. Ya, ini gangguan. Ya, kemudian mereka juga sering menaruh jeruan-jeruan tersebut yang jelas licin, bau, tidak sedap, gitu ya, di jalan di mana Nabi Muhammad SAW melewatinya ketika beliau hendak pergi ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu harus membuat sekat, ya, penghalang, ya, antara keluarnya beliau dari rumah dari jalan. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan kapan Nabi Muhammad SAW itu lewat, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka yang notabene adalah tetangga-tetangga Nabi ini, ya, ini sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, ayu jiwarin hadha, ayu jiwarin hadha. Wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apa ini? Ya, yang tadi seharusnya tetangga itu adalah saling mengasihi, saling menjaga, saling tidak mengganggu, tapi justru mereka mengganggu dan menteror rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini diantara gangguan fisik ya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, terutama tetangga-tetangga Nabi yang mereka adalah kaum musyrikin. Ya. Nah, bukan hanya itu, ya, orang-orang kafir Quraisy juga mereka bukan hanya menaruh jeruan itu di rumah Nabi di jalan yang biasa dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih daripada itu. Jeruan kambing, jeruan unta juga mereka lemparkan ke punggung Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud di hadapan Ka'bah. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Abu Jahal dan kawan-kawannya, ini adalah gembong-gembong Quraisy yang sering sekali mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka berbincang satu sama lainnya. Salah seorang di antara mereka mengatakan, siapa di antara kalian ya yang sanggup atau bisa atau berani mengambil jeroan unta yang baru saja disembelih di rumah si fulan, ya, lalu menaruhnya di atas pundak Muhammad SAW ketika beliau sedang sujud, ketika dia sedang sujud, ya. Nah, kita tahu ya, jeroan kambing saja, kalau kambingnya itu kambing yang besar itu berat, gitu ya. Nah, ini jeroan unta. Nah, ada unta baru saja disembelih, tentu jeroannya kan berat. Siapa, kata orang kafir Quraisy ini, yang sanggup mengambil jeroan unta itu, ya, yang sudah disembelih di depan si rumah si fulan itu dan diletakkan di atas punggung Muhammad SAW. Ya, maka ketika itu berdirilah orang yang paling celaka, orang yang paling jahat, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, namanya Uqbah bin Mu'id, laknatullah alaih. Semoga Allah melaknatnya. Dia kemudian mengacungkan tangannya, saya berani. Ya, dan dia mengambil jeroan unta tersebut. Dan persis ketika Nabi Muhammad SAW sedang sujud, sedang sholat di hadapan Ka'bah, maka jeroan unta itu diletakkan di punggung Nabi Muhammad SAW. Ya, kejadian itu kemudian disaksikan oleh teman-temannya Uqbah, Abu Jahal dan kawan-kawannya, dan mereka tertawa terpingkal-pingkal melihat itu. Sementara Nabi tetap di dalam sujudnya karena tidak sanggup untuk mengangkat punggungnya karena saking beratnya. Ya, sampai kemudian datang putri Rasulullah SAW, Fatimah Zahra, ya, itu datang kemudian menarik, ya, jeroan unta itu dari punggung Nabi Muhammad SAW dan dia menghardik orang-orang kafir Quraisy tersebut. Nah, Nabi pun kemudian menyelesaikan sholatnya. Dan beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan keburukan Abu Jahal dan kawan-kawan. Nah, ketika Nabi mengangkat tangannya, orang-orang Quraisy kemudian ketakutan dan mereka bubar, karena mereka menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang sembarangan. Apapun yang beliau katakan adalah kebenaran, dan apapun yang beliau doakan itu adalah ijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka kabur, ya. Sementara Nabi kemudian melanjutkan doanya, melaknat mereka yang melakukan hal tersebut kepada beliau. Beliau berdoa, ya Allah binasakanlah Abu Jahal, ya Allah binasakanlah Utbah bin Rabi'ah, ya Allah binasakanlah Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, ya, binasakan Umayyah bin Khalaf, dan binasakan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nah, kalau di sini disebutkan 6 orang, ya. Dikatakan bahwa periwayat hadis ini mendengar ada 7 orang, cuma 1 orangnya, ya, itu tidak sampai kepada kita. Ya, entah siapa yang ketujuh itu, tetapi ya periwayat hadis ini mengatakan tidaklah ya aku melihat waktu perang Badar nama orang-orang yang disebutkan oleh Nabi yang 6 orang atau 7 orang tadi semuanya diseret mayat-mayat mereka di sumur Badar. Ya, mereka mengatakan ya atau periwayat hadis ini menuturkan yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, "Fawalladzi nafsi biyadihi laqad ra'aitu alladzi adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi Badar." Ya. Sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, saya melihat mereka yang disebutkan namanya oleh Rasulullah tadi semuanya tewas dan dilemparkan mayatnya ke dalam sumur di Badar. Ya, ini menunjukkan doa Nabi Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi mereka tidak kapok. Ya, mereka sudah didoakan oleh Rasulullah SAW doa keburukan, dilaknat oleh Nabi, ya, dan mereka ketakutan, tapi itu tidak mencegah mereka untuk menganiaya Nabi lagi. Dikatakan bahwa Abu Jahal pada suatu hari, ya, itu mencari-cari Nabi Muhammad SAW. Dia berkata kepada gerombolannya, kepada teman-temannya, ya, hal yu'affiru Muhammadan wajhuhu baina adharukum, ya, apakah kalian sudah melihat atau apakah kalian melihat Muhammad SAW sedang menggosokkan wajahnya di tanah? Maksudnya sujud, dan dia maksudnya adalah untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka mengatakan ya. Dia katakan, Abu Jahal mengatakan, demi Lata dan Uzza, seandainya aku melihat Muhammad SAW sujud, niscaya aku akan injak tengkuk lehernya, ya, atau aku seret sampai ya wajahnya tergosok ke tanah. Ya, kalau aku lihat, ya, niscaya aku akan injak tengkuk lehernya. Lihat di sini, ya, atau aku tarik sampai kemudian wajahnya menggesek tanah. Nah, ini adalah ancaman yang sangat serius. Dan ini bisa membahayakan, ya, karena kita tahu leher ini adalah organ vital, gitu ya. Nah, Abu Jahal mengatakan kalau saya lihat Muhammad SAW sedang sujud, akan saya begitukan, ya. Kemudian Abu Jahal ditunjukkan orang-orang di mana Nabi sedang sholat. Ya, tentu kalau sholat ada ruku, ada sujud, ya. Dan benar saja, ya. Kemudian Nabi sedang sujud dan Abu Jahal bergegas untuk melakukan apa yang dia akan katakan atau yang tadi dia akan lakukan. Itu menginjak tengkuk Nabi atau menyeret Nabi sampai wajahnya itu tergesek ke tanah. Ya. Nah, ketika mendapatkan Nabi sedang sujud dan dia bermaksud untuk melakukan itu, tiba-tiba dia berhenti. Ya. Dan kemudian dia mundur, nggak jadi. Dan dari rona wajahnya, dari paras wajahnya dia ketakutan. Ya. Sehingga teman-temannya mengatakan, ada apa denganmu? Ya. Maksudnya adalah, bukankah engkau mau menginjak tengkuk leher Muhammad SAW, ya, atau ingin narik wajah Nabi Muhammad SAW, menyeret Nabi Muhammad SAW, ya? Kata Abu Jahal, nggak bisa, ya, saya nggak jadi. Kenapa? Saya melihat api, ya, sesuatu yang sangat menakutkanku, yang menghalangi antara aku dengan Muhammad SAW. Dia mengatakan, laudana minni la takhaffathul malaikah udwan. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Seandainya Abu Jahal saat itu lebih dekat lagi, dia mendekat kepadaku, niscaya malaikat itu pasti akan mencabik-cabik tubuhnya. Ya, nah, ini yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW. Dia sudah meniatkan, bahkan sudah mau beraksi, ya, tetapi kemudian dihalangi oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan datangnya malaikat. Ya, apalagi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW pernah dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth yang tidak kita katakan tadi, ya, dia adalah orang yang paling celaka, orang yang paling berani kepada Nabi Muhammad SAW,
Ya, dikatakan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia mengatakan aku pernah melihat Uqbah bin Abi Mu'aid mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu beliau sedang sholat, lantas datanglah Uqbah dan mencekik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat kuat menggunakan selendangnya, menggunakan sorbannya. Ya, Abu Bakar lantas kemudian bergegas datang dan mendorong Uqbah bin Abi Mu'aid hingga ia menjauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar kemudian mengatakan, "Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum." Ya, apakah kalian ingin membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan ia telah datang kepada kalian dengan membawa banyak bukti dari Tuhan kalian? Begini perlakuan kalian kepada orang yang ya tulus, ikhlas ya untuk kebaikan kalian. Ya. Nah, inilah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah termasuk orang yang paling duluan mendapatkan tekanan fisik ya dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan para sahabat? Ya, Nabi dianiaya, ya, Nabi dicekik, Nabi Muhammad SAW dilempari rumahnya dengan kotoran-kotoran. Bahkan badan beliau sendiri ditimpakan kotoran dari unta, ya. Tetapi itu ya sebatas itu. Mereka tidak berani melebihi itu. Jadi hanya ancaman dan juga siksaan-siksaan fisik yang tidak lebih berat dari apa yang dialami oleh para sahabat, terutama para sahabat yang dianggap sebagai kasta terendah bagi masyarakat Quraisy. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang merupakan hamba sahaya, budak ya, dan juga mereka yang mantan budak atau orang-orang yang bukan orang-orang Quraisy ya. Orang-orang Quraisy terhadap orang-orang seperti ini, para hamba sahaya, mantan budak, orang-orang yang mereka anggap kedudukan sosialnya rendah, mereka berani menganiaya sangat keras kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tadi ya. Diriwayatkan contohnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Pada suatu hari, ya, para sahabat berkata, demi Allah, Al-Quran ini belum pernah dibacakan terang-terangan di hadapan orang-orang Quraisy. Siapa di antara kita yang berani membacakan Al-Quranul Karim secara terang-terangan di hadapan mereka? Ya, maka kemudian Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, saya berani. Ya, maka para sahabat kemudian mengatakan, jangan engkau, ya. Kami hanya menawarkan kepada seseorang yang berasal dari keluarga atau kabilah yang kuat sehingga bisa melindunginya. Ya, kata Abdul bin Mas'ud, tidak, ya, biarkan saya, ya, sesungguhnya Allah akan melindungiku. Maka kemudian Abdullah ibnu Mas'ud ini datang ke hadapan Ka'bah, di mana ketika itu orang-orang kafir Quraisy sedang kumpul, dan dia kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an dan seterusnya. Gitu ya. Nah, orang tadinya terpana dengan surat Ar-Rahman tadi yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya. Tapi kemudian mereka sadar bahwa apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu Al-Qur'an yang dibawakan oleh Nabi, ya. Sehingga mereka kemudian marah dan kemudian memukuli, mengeroyok Abdullah bin Mas'ud. Sampai kemudian wajahnya bonyok, ya, hancur karena dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, dia diselamatkan oleh para sahabat yang lainnya, ya. Kemudian para sahabat mengatakan, bukankah sudah kami bilang, ya, jangan engkau, karena engkau bukan berasal dari kabilah yang terpandang. Gitu ya. Orang akan kompak mengeroyokmu. Kata apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, apa dia menyesal? Tidak. Dia katakan, tidak, ya, tidak mengapa. Bahkan besok akan saya datangi kembali mereka. Saya bacakan Quran yang lain, ya. Kata para sahabat yang lain, enggak, ya, sudah, ya, engkau sudah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang mereka benci, yaitu Islam, yaitu dakwah, yaitu Al-Quranul Karim, gitu ya. Sebenarnya mereka suka, ya, mereka menghayati, tapi karena tadi kefanatisannya, ya, mereka menolak kebenaran, akhirnya Al-Quran itu mereka anggap sesuatu yang membahayakan mereka, gitu ya. Nah, ini Abdullah ibnu Mas'ud, gitu. Ada sahabat lain yaitu namanya
Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah adalah budak dari seorang pemimpin atau seorang tokoh senior Quraisy, yaitu Umayyah bin Khalaf. Di mana Umayyah bin Khalaf ini sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan sangat memusuhi Nabi. Nah, begitu tahu bahwa budaknya yaitu Bilal bin Rabah masuk Islam, maka segera budaknya itu disiksa oleh dia, ya, dengan berbagai macam siksaan, ya, dijemur di tengah terik matahari di gurun pasir yang sangat panas. Ya, kalau kita aja nih, kalau misalkan saya atau kita ada di Bogor, ya. Di Bogor itu kalau sudah 31-30 derajat Celcius sudah panas banget, ya. Kita kalau naik kendaraan itu kaki sudah pedas yang luar biasa, panasnya luar biasa, ya. Nah, bagaimana kalau di Timur Tengah itu, kalau di tengah hari itu bisa 40-45 derajat, panas sekali, ya, membakar gitu, ya. Itu bisa lecet gitu, ya, bisa pecah-pecah kulit kita. Ya. Nah, Bilal bin Rabah itu diikat, ya, di sebuah batu atau di sebuah kayu, lantas dijemur, ya, dari mulai matahari panas sampai puncaknya. Ketika sudah dingin baru dikeluarkan, ya, baru dilepaskan, ya. Bahkan tidak hanya itu, ya, Bilal bin Rabah juga kemudian diletakkan di atas dadanya sebongkah batu yang sangat besar, ya. Tuannya mengatakan, yaitu Umayyah bin Khalaf, la wallahi la tazalu hakadha hatta tamut au takfura bi Muhammadin wa ta'budal Lata wal Uzza. Ya, kalian atau engkau Bilal, ya, akan tetap saya siksa, ya, sampai engkau mati atau sampai engkau kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Gitu, ya. Ini benar-benar kebencian yang sangat luar biasa. Lantas apakah Bilal kemudian, ya, kembali menyembah Lata dan Uzza atau dia murtad dari Islam? Tidak. Ya. Dia tetap bertahan, bahkan saking kerasnya siksaan yang dilakukan oleh tuannya sampai-sampai dia tidak bisa berkata-kata. Suaranya lemah, ya, untuk menunjukkan penolakannya terhadap ajakan untuk kufur kepada Nabi Muhammad SAW atau menyembah Lata dan Uzza. Dia hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Saya hanya menyembah Allah yang maha tunggal, yang maha esa, ya, nggak mau nyembah Lata dan Uzza, ya. Ini Bilal bin Rabah, ya. Kemudian keluarga Yasir, ya, keluarga Yasir. Yasir ini adalah keluarga mantan budak, ya. Dia sudah dibebaskan, tapi statusnya di masyarakat Quraisy tetap masyarakat kelas rendahan, ya. Nah, mereka satu keluarga, yaitu Yasir dengan istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar bin Yasir, itu masuk Islam, ya. Nah, ketika mereka ini masuk Islam, maka ketika itu, ya, Abu Jahal yang merupakan mantan pemilik dari keluarga Yasir ini, karena mereka sudah dibebaskan, gitu, ya, ini segera menyiksa. Bahkan Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir, ini kemudian dibunuh dengan cara ditusuk kemaluannya dengan pedang, ya. Sementara bapaknya yaitu Yasir, ya, suaminya yaitu Yasir disiksa bahkan sampai meninggal dunia, ya. Sementara Ammar juga terus disiksa, tapi karena dia masih muda, dia masih tahan, ya. Sampai akhirnya kemudian dia terpaksa, saking beratnya siksaannya itu, diminta untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengucapkan kata-kata kekufuran kepada Allah, ya. Dan dia sangat menyesal dengan perkataan itu, dan karena terpaksa, karena saking beratnya cobaan, ya, saking beratnya ujian yang dialami, gitu, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwa tidak apa-apa mengucapkan kata-kata kufur, ya, dalam keadaan terpaksa, gitu, ya, dia dimaafkan, gitu, ya. Nah, ini, ya. Kemudian juga banyak sahabat-sahabat yang lainnya seperti Khabbab bin Aras, ya, yang ia disiksa dengan cara dilemparkan, atau dia tuannya adalah seorang pandai besi, ya. Diikatlah Khabbab bin Aras ini, kemudian punggungnya dipanaskan, besi panas lantas ditempelkan ke punggungnya sampai kemudian mengeluarkan darah, nanah dan juga keringat, ya, dan meleleh, ya, kulit punggungnya dikarenakan siksaan tersebut sampai sangat berat sekali, ya. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan payah karena terluka, karena disiksa oleh tuannya,
dengan mengatakan mata nasrullah ya Rasulullah, kapankah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking apa? Saking beratnya ujian tersebut. Ya, dan masih banyak para sahabat yang lainnya. Jadi ini adalah upaya terakhir mereka untuk menghalangi, ya. Karena upaya persuasif, upaya mengajak mereka, upaya tanawuf yang seperti yang kita jelaskan kemarin. Gantian deh, ya. Engkau minta kami menyembah Allah, oke, kami sembah Allah. Tapi engkau juga harus menyembah Lata, Uzza, Hubbal, Manat dan yang lain-lainnya dong, gitu ya. Itu enggak diijabah oleh Nabi, ya, enggak diiyahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menghina ajaran Islam, mereka menggelari Nabi dengan gelar-gelar yang buruk, enggak ngaruh, ya. Islam tetap berkembang, ya. Oleh karena itu mereka menekan, ya, secara fisik supaya orang enggak berani lagi masuk Islam. Atau orang yang masuk Islam, ya, itu kembali murtad, kalau enggak mereka akan disiksa, gitu ya. Tapi apakah ada yang murtad? Enggak ada. Ya, ujian-ujian itu malah membuat para sahabat semakin sabar, ya, dan mereka menyadari bahwa ini adalah proses dari Allah Subhanahu wa taala untuk tamhis, ya, untuk memurnikan mereka. Ya, yang lulus dari ujian itu insyaallah taala kelak mereka akan lebih mudah untuk mempertahankan keimanan karena puncaknya sudah mereka lalui, ya. Demikian, ya, usaha terakhir dari orang-orang kafir Quraisy dan apa yang menyebabkan para sahabat bisa bersabar, kemudian juga apa upaya Nabi untuk mengurangi, ya, tekanan, ya, menyelamatkan para sahabat, karena kalau misalkan sampai dibunuh seperti keluarga Yasir tadi akan habis, ya, para sahabat ini karena jumlah mereka masih sedikit. Kalau misalkan dibunuh satu demi satu habis, ya, nanti dakwah dalam keadaan bahaya. Nah, nanti Nabi memikirkannya dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala solusinya seperti apa. Insyaallah nanti kita akan bahas. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Lanjutkan lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian sahabat LC, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were on